Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Rasman, ya resmi terpidana. Benar nggak? Ya, jaksa berani nggak eksekusi itu? Aduh. Awalnya sih keluar-keluar memang. Ya, awalnya sih memang kritiknya luar biasa, gertakannya luar biasa kepada Roy Suryo. Tapi dirinya lupa kalau dirinya itu ya masih bertentangan dengan Hotman Paris begitu. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang kasasi ditolak di MA ya. Rasman Arif ini tetap dihukum 1,5 tahun begitu kan ya di kasus Hotman Paris begitu. Atas pencemaran nama baik begitu kan ya kepada pengacara Hotman Paris. Nah, kita lihat saja bahwa Rasman sudah tidak berkutik lagi begitu. Akankah Rasman akan pecah kongsi? Akankah Rasman ini tetap memuji nama Jokowi? Ternyata karma Pak JK sungguh luar biasa dong. Aduh, aduh. Eh, ini ini banyak sekali yang kemudian memberikan komentar begitu kan. Salah satunya dari Dr. Taufik begitu kan ya. Dr. Taufik, maaf ya, Dr. Taufik begitu memberikan menjelaskan Rasman. Coba kita tonton. Ini menarik begitu. Ini menarik ya. Coba kita tonton. Seperti ini. Ras manusia terkuat. Ini residivis loh. 2 kali dia masuk penjara itu namanya residif. Residif itu 2 kali atau beberapa kali mengulang kejahatan. Vis itu orang yang residivis, berarti orang yang beberapa kali keluar masuk penjara. Itu termasuk alumni alumni lapas. Namanya ras manusia terkuat. Benar kan? Jadi kenapa para pendukung-pendukung Jokowi banyak bermasalah? Kan itu kan pertanyaan begitu. Kenapa ada kaitannya dengan dirinya begitu kan? Karena kita lihat saja bahwa persoalan Rasman ini ya dia sudah terlalu happy begitu kan ya, mengkritik bagaimana apa yang kemudian dilakukan Roy Suryo di Ainyos dan sebagainya. Tapi dia lupa kalau dirinya punya kasus. Makanya sekarang apakah masih membela Pak Jokowi atau tidak begitu kan? Nah, jangan sampai ya kasus Rasman ini sama dengan kasus Sylvester begitu kan, tidak ditangkap-tangkap pada akhirnya. Dan saya yakin bahkan Roy Suryo ini ketawa begitu kan soal ini, soal putusan dari Mahkamah Agung begitu kan yang kemudian menolak begitu. Ya, Rasman tetap dihukum 1,5 tahun. Ya, apa yang mau disampaikan Rasman? Saya kira sampai hari ini begitu masih menjadi spekulasi besar. Artinya apa? Artinya orang-orang ya kemarin keluar-keluar. Oh, kok sekarang punya kasus? Aduh. Coba kita tonton apa yang disampaikan Rasman ya dengan muka yang sangat kecewa begitu kan ya. Coba kita dengarkan. Menginformasikan saudara-saudara sekalian, pertama saya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya baru mendapat informasi tadi pagi bahwa beredar informasi yang menyatakan bahwa kasasi saya di Mahkamah Agung ditolak. Lalu bagaimana sikap seorang Rasman? Sikap seorang Rasman pertama menghargai putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut. Yang kedua, saya yakin bahwa saya tidak bersalah di kasus ini. Karena jelas baik surat kuasa, baik surat pencabutan kuasa oleh Iklim Hakim, baik surat kuasa oleh Iklim Hakim dan pencabutan, baik video, baik kedatangan kami ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, baik di persidangan, Iklim Hakim tidak membantah bahwa memberi. Nah, kalau sudah ditolak dengan itu kan menandakan bagaimana dengan putusan itu begitu, ya. Artinya apa? Artinya bicaranya menghormati begitu kan, ya keputusan Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi kan Rasman kan tetap dihukum 1,5 tahun begitu kan, dibui begitu kan di kasus Hotman Paris begitu.
Nah, Mahkamah Agung ini ya menolak kasasi pengacara Rasman Nasution ini dalam kasus pencemaran nama baik ya pengacara Hotman Paris. Ya, Rasman tetap dihukum 1,5 tahun. Artinya dia punya kasus begitu kan. Kalau memang tidak bersalah, tidak mungkin pengadilan lalu kemudian memutuskan ya tidak bersalah kalau memang toh pada akhirnya salah begitu. Nah, kasus ini sebenarnya awalnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, hakim menyatakan bahwa Rasman terbukti secara sah, meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan ya dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ya atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik secara berlanjut. Hakim juga menyatakan bahwa Rasman ini terbukti bersama-sama melakukan fitnah. Tidak mungkin lah begitu kan. Ya tidak mungkin menyatakan, oh ini tidak bersalah. Kalau tidak bersalah ngapain kita masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi begitu. Karena agak lucu secara pemikiran. Secara nalar walaupun Rasman mengatakan saya tidak bersalah. Oh putusannya bersalah kok begitu kan. Ya pantas Roy Suryo ketawa dari tadi begitu. Padahal ini kasus 2022 begitu kan. 23, 24, 25, 26. Sudah hampir mau 4 tahun begitu. Jaksa sudah mendakwa bahwa Rasman melakukan pencemaran nama baik dan kepada nama baik Hotman Paris secara bersama-sama dengan Putri Iklima Aprilia. Nah, Iklima juga menjadi terdakwa dalam kasus. Dia dijatuhi vonis 6 bulan penjara dan denda 100 juta. Ya bayangkan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Rasman ini bersalah begitu kan. Apa yang disampaikan Rusyo benarnya juga, ada benarnya juga begitu kan. Ya, masa Bang? Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Roy Suryo seperti ini. Jadi kalau saya itu kalau bicara tuh ditakut-takuti. Ditakuti. Karena saya bicara berdasarkan fokus data dan Oh ya entah apalah. Saya juga pusing. Jadi inkrah. Tapi sudah inkrah. Nah, boleh di-spill Pak, Ya, Mas Gafur aja yang ini. Mas Gofur. Nah, tapi Dari sisi- datanya dari Pak Roy nih. Oh, enggak, datanya dari Mas Gafur pertama. Enggak, ininya, prinannya. Oh, printan ya. Jadi Nah, gini, yang ngeprint Pak Roy semua. nanti biar semuanya rahin karena yang paham hukum ada Pak Ugroseno dan ada Mas Gafur Sangaji. Iya. Saya hanya menjelaskan bahwa supaya masyarakat itu clear ya. Oh, kok tiba-tiba ada berita Rasman Arif Nasution inkrah. Ya. Inkrah kasasinya ditolak. Iya. Ini bukan soal ijazah ya. Karena berita juga ijazahnya katanya nggak jelas di Ibnu Khaldun. Iya. Saya Aduh, ijazahnya juga katanya nggak jelas. Aduh. Satu paket sudah begitu kan. Tunjukkan Rasman. Ijazahnya asli apa enggak? Ya pasti ngikuti rekam jejak Jokowi begitu. Ini sudah mulai kelimpungan orang-orang mereka begitu kan ya. Padahal kemarin sudah mau melaporkan begitu kan. Sudah mau melaporkan kalau nggak salah si Topi Mira begitu kan. Santana begitu kan. Si Michael mau dilaporkan. Tapi paginya dapat berita bahwa MA begitu kasasi dari Rasman begitu kan ditolak di Mahkamah Konstitusi. Akankah Rasman akan masuk penjara atau bagaimana begitu? Ini banyak sekali hal-hal yang kemudian dikomentari begitu kan oleh masyarakat umum. Kenapa orang-orang yang pembela Jokowi nampaknya mau bermasalah begitu kan? Coba kita tonton ya. dengar seperti itu. Saya belum yang itu. Oh, yang itu belum diproses ya? Ada lagi nanti itu yang laporin. Iya. Setahu saya sudah dilaporkan ya, Pak? Ya, bukan dilaporkan. Rektor atau pejabat dari kampus Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa ada 2 orang yang disebut-sebut itu bukan lulusan Ibnu Khaldun. Ada. Oke. Ya, nah salah satunya ini. Ya. Oke lah, hari ini di depan kita tuh ada 3 lembar. Ya. Yang ini nanti biar diterangkan para ahli hukumnya. Ya. Jadi kenapa kasasinya ditolak dan kenapa kemudian berlaku dia sudah inkrah harus masuk 1 tahun 6 bulan Penjara. dan bahkan ditambah 4 bulan lagi kalau tidak membayar denda 200 juta subsidiar 4 bulan sorry 4 bulan bukan 6 bulan. Jadi waktu itu ada putusan pertama kali dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya. Ya, nanti biar terangkan Mas Gafur, terus nanti biar pertimbangannya Pak Bro yang nyampaikan. Oke. Terus dikuatkan dengan putusan banding yang dia juga banding ini menguatkan putusan karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu
memvonis dia 1 tahun 6 bulan. Ya. Ya, ditambah subsidiar tadi sudah ada. Dan terakhir kemarin Kasasi. ternyata Mahkamah Agung Mahkamah Agung. mengeluarkan juga bahwa kasasi yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ditolak. Nah, Oke. biar Mas Nah, giliran dong siapa yang membongkar begitu. Sudah saatnya ya Rasman tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa berkuar-kuar lagi begitu. Karena bukti Roy Suryo sudah ada ini, Bos. Sudah tahu begitu bahwa dirinya bermasalah begitu. Ya, Hotman Paris dilawan. Sangat disayangkan memang apa yang kemudian dilakukan oleh Rasman ini begitu kan ya. Wajar kalau Dokter Topik mengatakan, Rasman ya, Anda itu bermasalah ya. Anda itu punya rekam jejak begitu kan ya. Makanya yang saya tanyakan, akankah ini akan menjadi ya Sylvester kedua? Akankah seperti itu? Karena kita lihat saja masyarakat sudah lagi menunggu begitu kan terkait putusan ini apakah mau dieksekusi atau tidak begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Topik seperti ini. Ada kabar yang menggembirakan ya, breaking news lah begitu katakanlah ya, bahwa semalam itu sudah turun putusan ya, putusan terhadap Rasman dalam kasus apa, para mahasiswa peserta kuliah Hukum Universitas Akal Waras. Pada kasus dia dilaporkan Undang-Undang ITE oleh pengacara Hotman Paris Hutapea ya. Nah, di dalam perkara yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea itu, yang namanya Rasman ini ditetapkan divonis setahun 6 bulan ya, atau 18 bulan. Tapi sebenarnya ras manusia terkuat ini bukan hanya kali ini saja ya. Bukan hanya kali ini saja berurusan dengan pengadilan. 2010 dia juga pernah berurusan dan dijatuhi hukuman juga 2015 baru dieksekusi. Memang kenapa saya memberi judul Rasman, ras manusia terkuat. Ini sepertinya karena dia ini serejim dengan Pak Jokowi. Artinya serejim itu ijazahnya nggak jelas ya. Itu kan. Ijazahnya juga nggak jelas. Sudah mulai ketahuan begitu kan. Rasman apakah masih mau membela dirinya atau membela Jokowi begitu kan. Ini kan pada akhirnya jangan-jangan Rasman sudah mulai agak melemah begitu kan ya. Ketika sudah mau dikritik begitu kan, terus kemudian soal ijazahnya, soal ditolak kasasinya di Mahkamah Konstitusi, bahkan sebelum itu Rasman juga dieksekusi begitu kan, divonis juga begitu kan. Tapi akankah ini akan dipenjara begitu kan? Akankah seperti Sylvester begitu? Orang-orang pasti banyak menanyakan ini. Hukum itu tetap berjalan. Hukum di demokrasi kita tetap berjalan. Siapapun yang punya koneksi, siapapun yang berkuasa, siapapun yang punya uang, di mata hukum ini harus sama, Pak. Ya jangan tebang pilih dong, begitu kan? Ya. Aduh. Nampaknya Rasman sudah mulai menampilkan wajah-wajah yang kemudian agak panik begitu kan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Rasman. Jangan gitu ya, ada agap juga waktu itu. Lalu sekarang ada putusan yang menyatakan bahwa saya dianggap turut serta menyebarkan berita melalui Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sikap saya katakan tadi, saya menghargai, saya menghormati. Dan sekali lagi saya ucapkan, saya merasa bahwa saya tidak bersalah. Tapi bagaimana dengan putusan ini jika saya anggap tidak bersalah? Ya saya tetap menghargai bahwa putusan dimaksud harus saya taati. Taatinya 2. Pertama, saya akan gentle menghadapi ini dengan jiwa besar, dengan jiwa tabah, dengan jiwa ikhlas, ya. Dengan penuh kesatria, saya akan menjalani proses hukum ini. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kabur, saya tidak akan sembunyi. Itulah
ya disampaikan oleh Rasman, tidak mau kabur, tidak mau sembunyi, dan tidak mau tetap sebagai gentle begitu kan. Udahlah, ngakui saja. Kalau ini semua menerima, berarti kan secara tidak langsung kalau eksekusi untuk masuk penjara ya masuk penjara gitu loh. Bukan lalu kemudian membela dengan pernyataan-pernyataan itu, Pak. Ya, seolah-olah benar dirinya. Ya, dia mengatakan akan mentaati, saya gentle, mentaati proses hukum. Artinya apa? Kalau mentaati secara proses hukum berarti kan di penjara. Bilang aja mengatakan begini, saya nggak apa-apa, ya masuk penjara nggak apa-apa begitu kan, ya. Karena saya itu sudah mengakui kesalahan itu begitu kan, seharusnya kan seperti itu secara logika. Tapi Rasman mengatakan saya tidak bersalah, ya saya tetap menghormati proses hukum, ya. Bagaimana untuk proses hukum menghormati itu? Ya saya tidak kabur, saya tidak. Ini kan beralibi kemana-mana begitu kan, untuk melihat bahwa masyarakat, wih jangan-jangan Rasman nggak bersalah. Tapi secara substansi bilang aja kalau mau masuk penjara itu aja sih sebenarnya. Ya, kenapa kok malu ya? Karena nggak tahu lagi begitu wajar kalau Hotman Paris mengkritik habis-habisan begitu kan. Ngeri sedap. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Lo dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.